Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nufika Ulfah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas R9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldo Pratama dengan NIM 001 selaku moderator yang akan memimpinnya jalannya presentasi dari hasil semi project Citizen yang telah kami lakukan dengan judul Negara Hukum dan HAM. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fasabi Kramatullah dengan NIM 12246000006 dari program studi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Kirol Sofia Kirsang dengan NIM 122120086 dari program studi Teknik Geofisika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Nisa Nurul Hikmah dengan NIM 122120083 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Rintan Ayuna Vitasari dengan NIM 122120085 dari program studi Teknik Geofisika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Antafitaloka dengan NIM 122220021 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazrul Tarigan dengan NIM 122430117 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Pertama dengan NIM 001 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Gabriela dengan NIM 122120045. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu bullying. Bullying itu merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau secara berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban menjadi tidak berdaya secara fisik maupun mental. Bullying bukan hanya akan meninggalkan bekas-bekas secara fisik, tetapi juga tekanan mental, bahkan hingga gangguan psikologis. Beberapa hasil riset itu menunjukkan bahwa pada awalnya bullying ini tidak fisik, namun bentuknya itu semakin melebar juga pada bagian verbal atau psikologi. Dan kini seringkali terjadi di dunia nyata secara offline maupun dunia virtual atau secara online. Selanjutnya, media yang digunakan pada cyberbullying itu terdapat di YouTube, Instagram, Google, Facebook, WhatsApp, Line, Snapchat, dan juga Twitter. Next slide. Oke, terdapat 7 bentuk dari cyberbullying. Yang pertama itu perilaku verbal bullying menyindir. Itu di mana bullying tersebut menggunakan kata-kata kasar atau vulgar untuk mengejek atau merendahkan seseorang seperti meremehkan penampilan fisik atau kecerdasan mereka. Lalu yang kedua, bentuk perilaku verbal bullying seksual. Memulainya perilaku dengan membeberkan rahasia ataupun cerita menarik yang dapat menjatuhkan korban lewat sosial media. Lalu yang ketiga itu bentuk perilaku verbal bullying rasisme, di mana bentuk perilaku bullying ini akan merujuk pada warna kulit, suku, agama, dan budaya korban. Hal ini terjadi ketika korban menjadi minoritas di suatu lingkungan. Lalu perilaku verbal bullying emosional, di mana perilaku ini mencakup tindakan seperti misalnya dengan mengabaikan, mengecilkan, atau mengolok-olok perasaan seseorang secara terbuka di sosial media. Lalu perilaku verbal bullying penghinaan identitas, di mana perilaku ini tindak penghinaan terhadap identitas fundamental seseorang, secara seperti orientasi seksual, identitas gender, atau kondisi kesehatan mental. Lalu perilaku verbal bullying cyber stalking, di mana perilaku ini terjadi ketika seseorang secara terus-menerus seperti memantau dan mengikuti aktivitas online seseorang, bahkan hingga ke titik yang mengganggu dan menakutkan. Lalu yang terakhir itu ada perilaku verbal bullying diskriminasi,
di mana perilaku ini sosial berbasis materi ini terjadi ketika seseorang secara sistematis didiskriminasi atau diabaikan dalam lingkungan sosial karena kekurangan materi atau kekayaan. Next slide. Berikutnya yaitu dampak dari verbal bullying itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai dampak positif dari verbal bullying. Next. Sebenarnya sangat sulit untuk mengidentifikasi dampak positif dari bullying ini sendiri karena bagaimanapun bullying pasti akan merugikan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Namun di beberapa sudut pandang dan sangat jarang situasi ditemukan, ada beberapa dampak positif yang mungkin dapat diambil. Yang pertama, pemicu kesadaran akan bullying. Seseorang yang terkena bullying dan viral di media sosial mungkin akan memicu dari dampak masyarakat yang akan menyorot bully itu sendiri sehingga bully tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Yang kedua, pendorong mencari kepercayaan diri dan dukungan dari lingkungan. Seseorang yang dapat mengatasi bullying dapat memicu ketahanan mental dan keberanian sehingga dapat membantu berkurangnya adanya bullying di media sosial. Selain dampak positif, tentu saja bullying mempunyai dampak negatif. Yang pertama ialah kesehatan mental yang terganggu. Cyberbullying dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan bahkan menyebabkan gangguan mental serius seperti gangguan kecemasan sosial atau post-traumatic stress disorder yang disingkat dengan PTSD. Korban cyberbullying juga mungkin mengalami penurunan harga diri, rasa malu, dan juga isolasi sosial. Yang kedua, turunnya kinerja produktivitas. Turunnya korban cyberbullying dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi dan fokus pada tugas-tugas mereka akibat tekanan dan ketegangan yang disebabkan oleh pelecehan online. Hal ini berdampak negatif pada kinerja kerja atau karir korban, sehingga produktivitas mereka dapat menurun. Selanjutnya ada gangguan hubungan sosialisasi. Seperti yang nomor 2 tadi, cyberbullying dapat merusak hubungan sosial korban dengan orang lain, karena korban mungkin merasa takut atau malu untuk berinteraksi dengan orang lain setelah mengalami pelecehan. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keempat, ada potensi bahaya fisik. Pada saat terjadinya cyberbullying, tentu saja dapat membahayakan bahaya fisik karena pelaku cyberbullying tidak tanggung-tanggung untuk mendapatkan alamat dari korban. Selanjutnya juga ada merusak diri korban. Hal ini karena cyberbullying sangat memiliki banyak dampak negatif yang bisa menyebabkan turunnya kepercayaan diri. Yang keenam, adanya perilaku bullying yang berulang. Saat tidak terjadinya penghukuman yang baik kepada pelaku bullying, kemungkinan terjadinya bullying akan terjadi secara terus-menerus. Untuk tindakan alternatif pemecahan masalah, ada salah satu pemecahan masalah itu adalah UU ITE yang mengatur tentang hak dan kewajiban penggunaan internet. Dimulai dengan pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang larangan mendistribusi, transmisi, atau membuat akses informasi elektronik yang digunakan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 2 yaitu pelarangan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan pemusuhan yang berhubungan dengan sara, agama, ras, dan suku. Untuk pasal 45 ayat 1,
Pasalnya menjelaskan tentang menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja mendistribusikan dan membagikan akses-akses informasi elektronik yang dimiliki dan digunakan untuk melanggar kesusilaan, melanggar penggunaan hak nama baik, dan menyebarkan pemerasan atau ancaman kepada pemilik informasi data elektronik tersebut. Untuk pasal 26 ayat 1, pasal ini mengatur tentang hak subjek data pribadi yang digunakan oleh pengguna platform di media sosial yang harus disetujui oleh pemilik dari akun media sosial tersebut. Pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang larangan mendistribusikan, transmisi, dan pembuatan akses elektronik atau dokumen yang mengandung pornografi atau perjudian. Pasal 29 mengatur tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan pada data elektronik pribadi seseorang. Pasal 31 melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan, hacking, terhadap data personal informasi elektronik milik orang lain dan digunakan untuk pemalsuan identitas. Pasal 31 mengatur tentang larangan antara sengaja dan tidak sengaja dan dengan atau tanpa hak melawan hukum menggunakan akses komputer sistem elektronik milik orang lain dan digunakan untuk penipuan pengambilan data. Pasal 34 menerapkan larangan setiap orang untuk membagikan data-data elektronik tersebut secara hukum dan digunakan sebagai pemerasan atau pembulian. Baik, tindakan pencegahan untuk cyberbullying sendiri ada 3. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Setiap individu masing-masing harus memiliki kesadaran pada diri masing-masing. Untuk itu, pendidikan menjadi salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk memberikan edukasi tentang bully tersebut. Yang kedua, pengawasan orang tua, guru, dan wali. Pembulian di media sosial sering terjadi kepada anak-anak remaja di bawah 20 tahun. Oleh karena itu, penanggung jawab orang tua dan orang-orang di sekitar sangat diperlukan untuk mengawasi setiap tindakan anak-anak. Yang ketiga, promosi budaya positif. Tindakan ini dapat berupa kampanye yang memberikan pesan-pesan positif dan menciptakan budaya aman dan inklusif. Selanjutnya tindakan penanggulangan, yaitu ada 4. Yang pertama, melapor pada platform media sosial. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar platform media sosial sudah dilengkapi dengan kebijakan yang melindungi para pengguna apabila mereka mengalami pembulian di platform tersebut. Melaporkan perilaku bullying tersebut kepada pihak yang berwenang di platform media sosial dapat dengan memanfaatkan fitur pelaporan yang tersedia untuk menghapus konten yang merugikan. Yang kedua, ada memodernisasi komentar, yaitu dengan menghapus atau memodernisasi komentar yang tidak pantas dari akun atau postingan korban untuk mengurangi paparan terhadap konten yang merugikan. Yang ketiga, ada tindakan hukum. Tindakan hukum dapat diambil jika verbal bullying mencapai tingkat yang serius dan melanggar hukum, seperti dapat melaporkan kepada polisi atau berkonsultasi dengan pengacara. Yang selanjutnya ada mengedukasi netizen, yaitu jika memungkinkan mengedukasi perilaku tentang dampak negatif dari perilaku mereka dan mendorong mereka untuk mengubah perilaku agar lebih hormat dan berempati terhadap orang lain. Hasil survei yang didapat, faktor pembulian di media sosial yaitu yang pertama 63,2%, kurangnya rasa empati, 21,1% perilaku agresif, 15,8% yaitu emosional. Terus dampak yang kedua yaitu dampak perilaku dari bullying di media sosial terhadap korban sebanyak 89,5% memicu masalah kesehatan mental. Yang kedua 10,5% yaitu marah.
Survei yang ketiga yaitu upaya mengurangi tindakan bullying, sebanyak 57,9% membatasi penggunaan media sosial, 36,8% membatasi komentar, 5,3% yaitu membatasi postingan. Hasil survei yang keempat yaitu tindakan bullying memiliki dampak negatif jangka panjang, 100% menjawab ya. Upaya agar kasus bullying bisa teratasi, sebanyak 63,2% melapor kepada pihak yang berwenang, 36,8% tidak terpancing dan membiarkannya. Apakah hukuman negara bagi bullying di Indonesia sudah tersepadan? Sebanyak 94,7% jawabannya belum. 5,3% jawabannya sudah. Jadi kesimpulan didapat, bentuk perilaku verbal bullying yang mengemukakan di media sosial dinyatakan dengan bentuk yang beragam, dengan maksud yang beragam. Bentuk penyimpangan verbal bullying ditinjau dari prinsip kesantunan berbahasa. Dampak verbal bullying yang mengemukakan di media sosial memiliki dua pengaruh secara umum, yaitu pengaruh positif dan negatif. Dari sekian pengaruh tersebut, dapat penelitian ini dipaparkan bahwa dampak negatif bagi dan lebih mengkhawatirkan terlebih jika korban verbal bullying termasuk tergolong masih remaja, bahkan anak-anak. Verbal bullying yang mengemukakan di media sosial berpengaruh terhadap psikologi korban bullying, mendapatkan ancaman, merendahkan harga diri, membuat rasa tidak nyaman, selalu mencurigai setiap orang yang berkomentar, dipenjara, intimidasi lingkungan sosial, dan paling parahnya membuat korban bullying ini menjadi pelaku bullying dan membiasakan verbal bullying sebagai sebuah kewajaran atau wadah leluconan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.